Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba berkenalan dengan Windows Server 2019. Apa saja fitur-fitur yang ada dan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan di Windows Server 2019. Oke, seperti biasa kita coba start lewat VirtualBox, tapi sebelumnya ada yang lupa kemarin. Saya lupa eject installernya. Oke, yang ini. Ini klik kanan, kok remove attachment. Remove this from virtual drive. Oke, empty. Oke, sekarang kita start. Oke, kita tunggu proses booting dari Windows servernya. Oke, ini kok begini tampilannya. Oke, saya perbesar dulu. Oke, sip. Oke, sekarang kita login dengan password yang kemarin sudah kita buat. Oke, kita sudah login dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Oke, di Server Manager ada pop-up. Ini informasi di sini try manage server with Windows Admin Center. Oke, jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja di sini. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard dari Server Manager. Kalau kita klik di sini ada Server Manager. Nah, ini. Di sini ada dashboard. Nah, ini kalau klik panah di sini ada dashboard, local server, all server files and storage service. Nah, ini sebuah tampilan yang pasti akan dibuka setiap kita baru login di Windows Server. Kegunaan dari dashboard di Server Manager ini seperti yang saya sudah bilang, kita bisa melakukan administrasi untuk Windows Server ini. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigur local server ini untuk apa. Lalu kita bisa tambahkan roles and feature, itu peran dan fitur dari server ini gunanya untuk apa. Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan dan bisa kita manage berbarengan. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan, dan bisa menghubungkan server ini ke cloud service. Oke, yang namanya server itu ya sudah pasti tahu ya, sebenarnya ya, semua pasti udah tahu ya. Server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani komputer klien yang ada di bawahnya. Jadi yang namanya server itu, server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam. Bisa sebagai web server, email server, Active Directory server, file sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas aja biasanya. Misalnya ada satu server inilah kita bisa konfigur sebagai server Active Directory. Ya udah, tugasnya ya nanganin Active Directory aja. Dia nggak nanganin email, nggak nanganin web server, meskipun bisa juga, tapi ya itu akan membebani kinerja server. Oke, kemudian di sini ada menu lagi di sebelahnya nih, manage. Nah, ini menu manage. Nah, ini ada menu manage, ini ada beberapa sub menu lagi, ada add roles and features. Kita bisa menambahkan peran dan fitur dari server ini untuk apa. Kalau kita klik, kita lihat ya, ini kan ada informasi di sini. Kita bisa nambahin berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat, strong password, artinya password yang nggak gampang ditebak orang. Terus pastikan IP-nya si server ini static, bukan DHCP. Dan Windows Server ini harus selalu up to date.
harus selalu up to date karena yang namanya Windows Server itu terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya sehingga gak gampang dijebol oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian kalau kita klik next, nah ini kita bisa pilih nih mau role based or feature based installation atau remote desktop service installation. Jadi tipenya ini role based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next lagi, nah di sini dia akan ada pilihan lagi mau standard deployment atau quick start. Oke, saya nggak akan bahas lebih lanjut. Saya nggak akan menambahkan role di sini sebelum masuk ke sana. Ini saya cancel dulu. Ya itulah salah satu kegunaannya. Bahkan kita bisa hapus role and features-nya. Misalnya ini fiturnya sebagai Active Directory. Kita mau ganti, kita bisa ganti ke role yang lain atau peran yang lain. Perannya misalnya dia sebenarnya ini Active Directory, tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Ya it's okay, kita bisa remove aja perannya di sini. Bisa klik next. Ya misalnya ada perannya di sini sebagai apa, ya kita bisa remove. Oke, kemudian add server, kita bisa tambahkan server lain. Jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini juga. Oke, kemudian ada lagi create server group. Kita bisa membuat grup server. Misalnya ada servernya lebih dari satu, mungkin 2, 3 atau 4, kita grupkan. Server itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok tertentu yang memiliki tugas tertentu. Sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manager properties. Server manager properties ini adalah sebuah fitur untuk merefresh server ini setiap berapa menit gitu. Jadi server ini kan kerjanya terus-terusan 24 jam nggak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru atau beberapa tambahan aplikasi lainnya. Nah, dia akan merefresh atau mengupdate log server itulah. Jadi kinerjanya bisa kita pantau terus-terusan. Oke, kita klik cancel aja. Oke, kemudian di tools. Nah, ini tools nih. Tools ini sangat penting banget. Kita harus tahu. Tools ini adalah alat-alat yang atau fitur-fitur dari sistem server ini untuk menunjang kinerjanya supaya lebih baik. Contohnya ada component service, computer management, defragment optimized drive. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu nih dari namanya ini kita tahu kegunaannya untuk apa. Kalau Anda sudah familiar dengan Windows atau Anda sering utak-atik Windows yang desktop, entah Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows apapun, pasti kenal yang namanya component service, computer management, defragment optimized drive, disk cleanup, event viewer, lalu ada contohnya system information, task scheduler. Kita bisa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaan dari server ini tentunya. Kemudian ada view. Nah, ini view ini tampilan aja sih, mau 75%, 100%, 125%. Ya, help. Nah, ini help kalau misalnya Anda mau cari panduan tentang server Windows Server ini atau manualnya, ya silakan klik aja di sini server manager help. Oke, ini saya jarang pakai fitur help sini. Kenapa ya? Saya lebih seneng kalau ada kesulitan apa tinggal browsing aja di internet, tinggal buka Google atau Bing, cari di search engine kesulitannya apa, ya biasanya nemu aja gitu. Kalau Anda yang bekerja sebagai IT support, ya search engine itu pasti jadi teman terbaik Anda di dunia kerja. Oke, kalau sudah bisa pakai Windows, ya pasti sudah kenal lah. Kalau kita klik start, di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad buat nyatet-nyatet, ada Paint, terus ada Remote Desktop Connection kalau kita mau nge-remote komputer lain, lalu ada Snipping Tool buat ngambil tampilan, ada Workpad, kemudian ada Windows Administration Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini nih.
Di sini ada komponen service, komputer manajemen contohnya. Kita kalau kita buka ya ini kita bisa lihat hardware yang terinstall ini apa aja gitu di Windows ini. Kemudian klik di disk management, kita bisa lihat oh ternyata ada satu hard disk ukurannya 25 GB. Ukuran ada dua partisi, yang satu 500 megaan, sisanya 24 GB-an. Dan ada CD-ROM di sini. Ya, ini komputer virtual ya. Kalau di tampilan komputer server beneran ya sama sih seperti ini juga. Oke. Menu-menu seperti ini ya kita bisa akses dengan mudah di sini di tools. Nah, ini penting banget nih tools nih. Kita harus tahu masing-masing. Saya sih nggak akan jelasin satu persatu. Mungkin dari beberapa dari Anda udah kenal lah. Kayak ODBC ini buat apa? Ini buat database. Kemudian print management, mungkin ada server yang kita gunakan yang terhubung ke printer dan untuk bisa nyetak sesuatu ke printer. Lalu ada system configuration. Nah, ini system configuration ya, kita bisa lihat, kita bisa ubah konfigurasi booting. Lalu service apa saja yang berjalan gitu. Kalau mau lihat service kayak paling gampang ya di Windows kalau Anda sering utak-atik ya, jalankan run. Kok belum? Kita jalankan run di sini. Kemudian lambat ya tampilannya. Sorry. Kok ada dua? Iya, sorry telat. Oke, kita klik services.msc. Nah, ini servicenya Windows yang lagi berjalan. Kalau Anda sering utak-atik sistem Windows, Anda pasti kenal yang namanya service.msc. Nah, ini beberapa service yang berjalan di Windows. Dia mungkin sedang running, kemudian startup type-nya apa gitu. Oke, ini penting banget service ini ya. Ini service default, beberapa default service yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, ini kayak ActiveX. ActiveX ini apa? Kalau kita mau tahu ya double klik aja di sini. ActiveX ini nama sebuah service. Terus display name namanya apa gitu yang ditampilkan. Kemudian description, ini kegunaannya apa? Silakan Anda baca di sini kalau Anda mau tahu. Terus kita bisa lihat dia ini panjang banget. Nah, pendekin aja dulu sebentar. Oke, contohnya si ActiveX ini, dia statusnya apa? Oh, dia nggak jalan. Terus startup type-nya manual. Manual artinya dia tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus start secara manual, klik start di sini, baru dia akan berjalan. Beda sama yang background test infrastructure service ini, dia akan berjalan setiap Windows baru dinyalakan. Lihat startup type-nya di sini automatic gray out. Kita tidak bisa utak-atik karena dia udah aturan sistem dari Windows sendiri bahwa background test infrastructure service ini wajib berjalan, sehingga dia statusnya running di sini. Seperti base filtering engine ini, dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena ini wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawah ini seperti cryptographic service. Nah, ini cryptographic service ini startup type-nya automatic, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di stop ya bisa, tapi saya nggak akan stop itu karena ini penting cryptographic service ini. Oke, Anda bisa lihat sendirilah di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Oke, kemudian apa lagi ya? Registry editor. Ini hati-hati main registry nih. Kalau Anda suka utak-atik registry udah biasa ya, syukur Anda udah ngerti. Bagus lah. Tapi kalau belum paham tentang registry ini, jangan coba utak-atik di sini. Salah-salah Windowsnya bisa ngaco. Oke, kemudian ada lagi yang namanya task scheduler. Ya, task scheduler ini sesuai dengan namanya. Jadi ini untuk menjadwalkan program apa yang akan berjalan pada saat Windows baru sedang dinyalakan, sedang berjalan. Kita mau jalanin sebuah program misalnya. Programnya kita bisa set mau berjalannya pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa.
dan tahun berapa, dan mau tiap kapan. Kita bisa set di sini, tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut. Saya nggak akan contohkan. Ya intinya gunanya seperti itulah, task scheduler. Terus apalagi ya fitur di Windows Server ini, nggak beda-beda jauh amat sih dengan Windows Desktop. Mirip lah. Ada web browser bawaannya sih Internet Explorer, cuman sayang Windows Internet Explorer ini sudah ditiadakan di Windows 11. Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan. Udah terlalu obsolete karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jamnya 6.47. Aduh, saya lupa ngeset jamnya nih. Oke, kayaknya time zone-nya mesti saya ubah. Oke, jadi kita bisa masuk ke control panel. Nah, sama seperti Windows Desktop, kita bisa masuk ke control panel di Windows. Ya, gampang caranya. Ketik aja ya, klik Start. Kemudian di bagian Search, ketik aja Control. Ada Control Panel. Oke, di sini tampilannya view by kategori. Saya kurang suka. Saya lebih senang Small Icons atau Large Icons boleh. Kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, ini ya, date and time. Change time zone, zona waktunya kita ubah dulu ke UTC +7 karena saya berada di waktu Indonesia Barat. Jadi saya pilih UTC +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Klik OK, klik OK lagi. Oke, jamnya 8.49. Karena ini udah malam di tempat saya. Di tempat saya sudah malam, jam 8.49. Oke, kemudian sama nih, kita bisa lihat di pojok kanan bawah ini ada jam dan tanggal. Audio service-nya nggak running, oke, nggak masalah. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya sini, konfigurasi networknya, adapter setting. Nah ini, IP-nya dapat berapa kita bisa lihat. IP-nya 10.0.15 ya, oke. Ini konfigurasi networknya, ini NAT dari VirtualBox-nya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, ini control panel ini juga bakal sering Anda gunakan nantinya. Kalau dalam dunia manage server. Oke, kita ke bawah. Roles and Server Group. Di sini ada File and Storage Service. Ini salah satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server, ini kok merah ya? Merah ini peringatan. Berarti kita bisa klik di sini. Kenapa merah? Service. Nah, ini service ini ada service yang nggak jalan di sini. Download Maps Manager. Service name-nya Maps Broker. Statusnya stop. Startup automatic delay start. Kita cancel aja dulu. Saya nggak akan terangkan lebih lanjut tentang local server ini. Tentang service ini di local server. All server ya, ini sama aja sih. Jadi ini di bagian bawah sini. Nah, ini menu roles and server group. Jadi peran dan kelompok server ini sebagai apa? Ada masalah apa? Di sini ada salah satu service yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena statusnya stop, nggak jalan. Jadi diharapkan di jalan. Diharapkan berjalan sebenarnya. Nah, ini stop gitu. Sama aja sih yang local server sama yang all server. Local server artinya untuk server yang ini. Kalau all server, kalau seandainya server ini terhubung dengan server yang lain, dia akan nunjukin di sini ada service yang masalah di server yang lain. Di server yang terhubung dengan server yang ini. Oke, ini dashboard ya. Kita bisa klik di sebelah kiri sini, kiri atas ada dashboard, ada local server. Kita klik aja local server. Di sini ada properties. Nah, di sini properties ini kita bisa lihat server ini sebagai apa. Nih, computer name. Nah, ini computer name. NetBIOS name-nya. Udah tahu ya computer name itu apa. Workgroupnya apa? Ini cuma workgroup biasa, belum ke domain. Kemudian Windows Server Firewall-nya on, nyala artinya. Last installed update never, artinya dia belum diinstal update sama sekali, belum pernah diinstal ya, karena baru diinstal. Oke, kemudian remote desktop disable, artinya si server ini tidak bisa di remote. NIC theming disabled. NIC theming itu salah satu teknik menggabungkan network interface card kalau seandainya Anda punya lebih dari satu. Oke, nggak akan saya bahas sekarang.
Oke, Ethernet statusnya IP version 4 assigned by DHCP, IP version 6 di enable, nyala. Oke, terus ada informasi tambahan berikutnya. Versi OS-nya Windows Server 2019 Data Center Evaluation. Prosesornya AMD Ryzen 5 5600 6-core prosesor. RAM-nya berapa, total hard disk-nya, di space-nya ada berapa. Ini bisa kita lihat. Kalau all server ya sama aja sih dengan local server, nggak sama ya. Kalau all server itu ya artinya semua server yang terhubung dengan server ini informasinya bisa kita lihat di sini. Cuman ini satu server doang. Oke, ada kemudian ada sini kita bisa lihat ini kok nongol di sini. Oke, file and storage service. Nah, kalau kita klik di sini ada informasi file dan storage service-nya, servernya. Kita bisa lihat servernya, server yang kita pakai ini apa di sini. Kemudian volume. Nah, ini informasi dari media penyimpan yang ada di server ini. Kita bisa lihat di klik volume di sini. All volumes ada dua totalnya, dua partisi, yang system reserved sama tempat Windows terinstall. Kemudian disk, kita lihat ada berapa disk yang terpasang di server ini. Oh, cuman satu. Storage pool. Storage pool ini salah satu fitur untuk manajemen storage ya. Manajemen media penyimpan di server. Ada server tertentu yang punya hard disk yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2, 3, bahkan 4 ya. Biasanya itu buat nyimpen data yang sangat besar ukurannya. Biasanya server file sharing atau server database. Kita bisa manage media penyimpan. Gimana caranya manage media penyimpan itu supaya data yang tersimpan itu teratur penyimpanannya. Oke, itu nggak akan saya bahas lebih lanjut di sini. Ini cuma pengenalan fitur-fitur dari Windows Server aja ya. Jadi yang paling penting kita masuk ke server manager, kemudian dashboardnya kita bisa lihat informasi servernya apa. Kemudian kita bisa manage roles dan fiturnya itu apa aja untuk server ini. Kemudian tools, kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Biasanya kalau server terjadi masalah, ini tools ini berguna banget. Tergantung masalahnya apa ya. Kita bisa lihat database-nya bermasalah, ya udah kita masuk ke ODBC data source-nya. Mungkin ada masalah di sistem DSN atau file DSN-nya atau di driver dari database-nya. Oke, kemudian apalagi ya? Ya kita bisa explore lah di sini. Kita lihat Windows System. Ada namanya command prompt. Nah, command prompt kalau Anda berkecimpung di dunia sistem support atau Windows support, nah ya ini command prompt ini berguna banget. Kita bisa lihat di sini contohnya ipconfig. Ini IP-nya apa nih? Kemudian kita bisa lihat, oh ini foldernya apa aja nih di dalam administrator nih, kita bisa lihat. Oke, ada satu fitur lagi yang penting namanya PowerShell. Di Windows Administrative Tools ada namanya PowerShell. Di sini PP PowerShell, oke nggak ada. Ketik aja di sini PowerShell. Nah ini Windows PowerShell. Nah, ini Windows PowerShell ini seperti command prompt, cuman bedanya Windows PowerShell ini lebih powerful dari command prompt. Ini Windows PowerShell ini konsol untuk memanage Windows tanpa GUI. Kalau Windowsnya ini Windows Server ini diinstal tanpa graphical user interface, ini sangat berguna Windows PowerShell ini. Karena di Windows PowerShell ini kita bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Ya, komennya nggak jauh beda sih sama komen prompt biasa. Kalau ketik dir kita bisa lihat isi file dan foldernya apa. Kalau kita ketik cd backslash, nah kita kembali ke drive C. Isinya seperti ini. Ya, ini salah satu fitur yang sangat penting. Ini Windows PowerShell. Nanti insya Allah ada pembahasannya sendirilah tentang PowerShell. Itu salah satu fitur yang sangat powerful untuk memanage server.
Oke, kayaknya itu aja deh yang mau saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau Anda sudah biasa utak-atik Windows, ya mungkin Anda nggak akan bingung lah sama tampilan di Windows Server ini. Mirip sebenarnya, mirip sih, nggak mirip-mirip banget. Hanya saja Windows Server ini punya fitur yang lebih banyak dan lebih powerful daripada Windows versi desktop. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai pengenalan dari Windows Server 2019. Tadi kita sudah kenali beberapa fitur, lalu beberapa service, terus beberapa roles yang bisa kita gunakan, yang kita bisa assign untuk Windows Server. Oke. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.